Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjawab 9 pertanyaan yang diberikan oleh Dr. M. Randy Aridayandi SHMH serta Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Nomor 1, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Apeldoorn dan Djoko Sutomo. Menurut Van Apeldoorn, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Nomor 2, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya, ada undang-undang, praktek administrasi negara atau konvensi, administrasi negara atau sebagai kebiasaan dalam praktek. Selanjutnya ada jurisprudensi. Dan yang terakhir, doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Nomor 3, mengapa HAN belum dikodifikasikan? Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, karena perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat dan pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Selanjutnya nomor 4, jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara itu membatasi perangkat penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut. Dan HAN itu sifatnya aktif, sedangkan hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Kalau HTN ini sifatnya pasif. Selanjutnya nomor 5, jelaskan hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Pada mulanya, hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu cabang ilmu di mana hukum administrasi negara dianggap sebagai pelengkap hukum tata negara. Dalam penerapannya, tidak dapat dipisahkan secara tegas karena hukum tata negara yang memberikan tugas dan kekuasaan jabatan pada alat-alat perlengkapan negara, sedangkan hukum administrasi negara yang mengatur bagaimana tugas dan kekuasaan tersebut dijalankan oleh alat-alat perlengkapan negara tersebut. Selanjutnya nomor 6, apakah yang dimaksud dengan ketetapan base-checking? Jawabannya, ketetapan base-checking adalah aturan yang bersifat konkret, individual, dan final. Nomor 7, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya, ada penetapan tertulis. Yang B, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. C, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. D, bersifat konkret, individual, dan final. Yang terakhir, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nomor 8, sebutkan macam-macam ketetapan. Ada ketetapan positif, ketetapan negatif, ketetapan deklaratoir, dan yang terakhir, ketetapan konstitutif. Selanjutnya nomor 9, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya, peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakannya yaitu untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan apart administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Baik, sudah terjawab 9 pertanyaan.
Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.